Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak menilai kita dari latar belakang kita, dari apa yang kita miliki, tetapi Tuhan melihat kita dari iman kita. Tuhan melihat kita apa adanya, sebab di dalam diri kita ada gambarnya. Puji Tuhan. Semua karena anugerahnya. Ini tema kita. Nats firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9. Saya baca untuk kita sekalian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Amin. Kekristenan selalu diidentikan dengan anugerah. Dan tidak salah ketika ada orang yang menyebut Kristen itu sebagai agama anugerah. Mengapa demikian? Karena ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, itu bukan karena kemauan dan kehendak kita, melainkan kemauan dan kehendaknya Tuhan. Kita menerima keselamatan, kita diperkenankan untuk masuk surga bukan karena amal perbuatan baik kita, bukan karena ketaatan kita dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama, melainkan karena iman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kita tidak perlu melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh agama-agama lain untuk mendapatkan keselamatannya. Kita tidak perlu mengerjakan tuntutan-tuntutan agamawi agar supaya dosa kita dikurangi atau dihapuskan. Melainkan hanya cukup mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Haleluya. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai yang ke-10. Saudaraku, kita tidak perlu mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi, ke gua, ke gunung, dan ke tempat-tempat yang dikeramatkan untuk menyucikan diri kita, agar supaya kita menjadi orang suci dan dikenan Tuhan. Kita tidak perlu harus ke suatu tempat yang dianggap suci supaya kita berkenan, disempurnakan. Cukup hanya dengan mulut dan hati, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh karena demikian, kemudian orang berkata begini, gampang sekali orang masuk surga dalam keyakinan Kristen. Tidak ada upaya-upaya kita sebagai manusia, tidak melakukan apa-apa, tapi kok bisa masuk surga? Hanya cukup dengan percaya. Kita saja kalau kita ke puncak, ke Bogor, harus ada budgetnya, harus ada uang, karena kita harus pakai ongkos ke sana, beli bensin ke sana. Kita harus kumpulin uang, baru bisa kita ke sana. Saudara, inilah konsep keselamatan di luar Kristen. Harus bekerja dulu, kumpulin uang, baru bisa ke puncak. Konsep Kristen tentang keselamatan adalah, saya pakai ilustrasi, ada orang baik yang menawarkan kita ke puncak dengan naik mobil pribadinya dan tidak perlu bayar ongkosnya. Kita tinggal duduk manis di mobilnya, kita akan dibawa ke puncak. Inilah anugerah. Ada orang yang baik menawarkan kepada kita untuk kita ke puncak tanpa bayar apa-apa. Itulah anugerah. Cukup dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Dia akan bawa kita ke surga. Haleluya. Jadi masuk surga itu persoalan bukan soal gampang. Tetapi kita tidak mungkin bisa masuk ke surga. Karena surga itu bukan seperti ke puncak. Surga itu di seberang sana dan kita tidak tahu keberadaannya. Kalau puncak itu kita tahu. Jadi saudara, tidak mungkin orang bisa masuk surga karena surga itu mereka tidak tahu di mana. Karena tidak mungkin orang masuk ke surga hanya karena amal, perbuatan baik dan seterusnya. Lalu muncul pertanyaan, kalau misalnya karena perbuatan baik, lalu sampai harus berapa banyak kita berbuat baik, beramal, supaya kita bisa masuk surga? Ukurannya, timbangannya seberapa banyak? Atau apakah misalnya jumlah kebaikan kita itu akan tetap? Jika kita melakukan kesalahan atau dosa, sama seperti para atlet misalnya, kalau para atlet itu melakukan kesalahan, nilai mereka dipotong. Apakah seperti itu? Atau apakah tetap? Tidak tahu. Kebaikan. Apakah ukuran kebaikan dan amal yang kita kerjakan itu sudah memenuhi standar kebaikan Allah? Jadi kebaikan manusia dengan kebaikan Allah itu berbeda antara langit dan bumi. Alkitab mengatakan tentang kebaikan manusia dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, segala kesalehan, dalam terjemahan lain, segala kebaikan kita adalah seperti kain kotor. Seperti apapun kebaikan manusia di hadapan Tuhan itu bagaikan kain kotor. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak sedang merendahkan kepercayaan lain di luar Kristen, tetapi saya sedang menjelaskan apa itu anugerah dengan membandingkan konsep keselamatan menurut Kristen dan menurut non-Kristen. Kalau syarat masuk surga harus berbuat baik, beramal, berarti surga itu seperti dibeli. Jadi alat penukarnya itu adalah perbuatan baik. Atau mungkin tidak dibeli, tapi kita menukarkan sesuatu kepada Tuhan dengan tujuan supaya kita moga-moga masuk surga. Jadi ada sesuatu yang kita tawarkan dalam bentuk yang lain. Kalau demikian terjadi, berarti kita menyogok Tuhan agar supaya bisa masuk surga. Kalau syarat masuk surga harus melakukan tuntutan-tuntutan agamawi, tuntutan hukum Taurat, berarti hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk surga. Hanya orang-orang Farisi, imam-imam, orang Saduki yang dianggap bisa, yang dianggap memenuhi syarat masuk surga karena mereka melakukan tuntutan agamawi. Umat yang lain tidak mungkin bisa masuk surga karena mereka tidak sanggup melakukannya. Tapi Alkitab pun mencatat dalam surat-surat Injil, orang yang dianggap saleh ternyata mereka penuh dengan kebusukan dan kemunafikan. Tidaklah mungkin masuk surga. Atau misalnya hanya orang-orang kaya lah yang boleh masuk, karena mereka lah yang dapat menjalankan tuntutan-tuntutan agamawi. Sementara orang yang miskin tidak dapat melakukannya. Lalu pertanyaannya, di mana keadilan Tuhan?
kalau masuk surga itu hanya karena strata sosial. Sekali lagi saudara, orang ada yang berkata, gampang sekali orang masuk surga di dalam keyakinan Kristen. Ini bukan soal gampang, tapi ini soal ketidakmampuan manusia untuk keluar dari dosa. Ini soal belas kasihan Allah kepada manusia berdosa. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, manusia itu seperti berada di dalam lumpur dosa. Dari pihak manusia mungkin kelihatan gampang, kita tidak melakukan apa-apa untuk keselamatan kita. Tetapi dari pihak Allah, Yesus berjuang untuk keselamatan kita. Yesus harus mengalami siksaan, mengalami salib. Dia mati untuk keselamatan kita. Dia mati untuk menanggung dosa dan kejahatan kita, yang seharusnya kitalah yang mati, karena kitalah yang berdosa. Alkitab berkata, dia yang tidak berdosa dibuat berdosa oleh karena kita. Sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan manusia adalah keluar dari lumpur dosa. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, Dia mengeluarkan kita, menarik kita dari lumpur dosa itu. Oleh kematian Yesus di atas kayu salib, Dialah yang menjadi tebusan kita, Dialah yang membenarkan kita, sehingga kita layak dan berkenan masuk ke dalam surga yang mulia. Kesimpulannya saudara-saudara, apa yang tidak mungkin dapat dilakukan manusia untuk keselamatannya, disitulah anugerah Allah itu hadir. Anugerah adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada manusia, yang walaupun sebenarnya manusia tidak layak menerimanya. Oleh karenanya, anugerah diberikan secara cuma-cuma, bukan karena anugerah itu barang murahan, bukan. Diberikannya secara cuma-cuma, sekali lagi karena tidak mungkin manusia bisa dapat keluar dari dosa, dari lumpur dosa itu, kecuali Tuhan sendirilah yang datang untuk menarik, untuk menyelamatkan manusia berdosa dari lumpur tersebut. Saudara, keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa digantikan oleh amal perbuatan manusia. Nah, sekali lagi, perbuatan itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, hargailah anugerah yang sudah kita terima dengan cuma-cuma itu, dengan hidup benar di mata Tuhan. Jangan lagi hidup di dalam dosa, karena Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Kita harus berbuat baik. Orang Kristen, orang percaya kepada Yesus harus berbuat baik, harus melakukan kebaikan dalam hidupnya. Tapi itu adalah sebagai dampak bahwa dia sudah diselamatkan, sebagai efek langsung bahwa dia sudah diselamatkan. Oleh sebabnya kita harus melayani Tuhan, melayani sesama.
Kita harus terpanggil untuk berbuat sesuatu kepada sesama, kepada Tuhan. Karena itulah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada sebuah cerita rakyat di Tiongkok. Ceritanya seperti ini. Seorang raja menanam sebuah pohon. Yang pohon ini buahnya sangat merah dan rasanya enak sekali. Buah pohon ini hanya untuk raja dan keluarganya dan tidak boleh diberikan kepada orang lain kecuali hanya untuk keluarga dari sang raja. Nah, suatu waktu seorang rakyat jelata, anak remaja, duduk di kejauhan sambil melihat pohon yang buahnya merah dan rasanya enak itu. Setiap hari anak itu selalu ada di situ untuk melihatnya dan ingin sekali memakan seperti apa sih rasanya buah itu. Rupanya anak raja melihat si anak remaja yang setiap hari ada di sana. Dan ia kemudian menjumpai si anak remaja ini. Dia bertanya, "Untuk apa kamu di sini setiap hari?" Dan si anak remaja itu menjawab, "Saya ingin memakan dan menikmati rasa buah tersebut." Dan anak raja itu menjawab, "Oh, tidak mungkin, karena buah itu hanya untuk raja dan keluarganya. Tidak bisa diberikan kepada orang lain." Tapi kemudian anak raja itu dia tergerak hati untuk menyampaikan niatan anak remaja ini kepada sang raja. Ketika sang raja mendengar itu, lalu kemudian sang raja berbelas kasihan, kemudian berkata, "Panggil anak muda itu, anak remaja itu, dan berikan buah itu." Setelah dimakan kemudian anak remaja ini dia berkata kepada raja, "Hai raja yang baik hati yang mulia, apapun yang akan raja perintahkan kepada saya akan lakukan itu. Saya akan bekerja keras untuk mengerjakan apa yang disuruhkan oleh raja terhadap saya. Karena raja sudah berbuat baik kepada saya dengan memberikan buah yang enak itu, yang seharusnya tidak layak diberikan kepada orang lain, karena buah itu hanya untuk raja dan keluarga. Apa saja akan saya kerjakan." Saudara-saudara, biarlah cerita ini menggugah hati setiap umat Tuhan yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Apa yang mau kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin.